laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Afriani Lestari dengan NIM 272000055. Saya dari kelas 4A Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membuat video mengenai materi landasan pengembangan kurikulum guna untuk memenuhi UTS mata kuliah kurikulum pendidikan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Baiklah, langsung saja selamat menyaksikan. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Bahwa untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berdasarkan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk secara maksimal. Landasan pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analisis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis ini berarti filsafat. Filsafat berarti cinta akan kebijakan. Secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Aliran filsafat ini ada 5. Yang pertama ada esensialisme, eksistensialisme, perennialisme, progresisme, dan rekonstruktivisme. Manfaat dari landasan filosofis ini, yang pertama ada menentukan arah dan tujuan dari pendidikan. Selanjutnya ada menentukan materi pelajaran, menentukan strategi pembelajaran, menentukan tolak ukur keberhasilan, dan memberikan motivasi yang kuat terhadap pendidikan. Pada landasan selanjutnya, yaitu ada landasan psikologis. Kurikulum sebagai program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan senantiasa berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Melalui penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Jenis psikologi dalam pendidikan ada 2, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang pertama ada psikologi perkembangan, adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkannya. Yang kedua ada psikologi belajar, adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif peserta didik. Pemahaman akan perkembangan peserta didik akan memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, baik yang menyangkut proses pemberian bantuan, memecahkan masalah yang dihadapi, maupun dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Setiap teori belajar berpangkal dari pandangan tentang hakikat manusia. Manusia seperti kertas putih, hendak ditulis apa kertas itu tergantung pada manusia itu sendiri. Pada hakikatnya, manusia bebas untuk berbuat dan bebas untuk membuat suatu pilihan dalam setiap situasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada landasan sosiologis dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang dididik adalah makhluk berbudaya
dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial dan atau budaya. Dengan demikian, pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berbudaya. Kurikulum sesuai perkembangan zaman, di mana itu ada perkembangan kurikulum harus dilihat dari aspek tuntutan masyarakat, tuntutan teknologi, dan norma dan nilai budaya. Baiklah, itulah tadi video saya mengenai materi landasan pengembangan kurikulum untuk memenuhi UTS saya, yaitu mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Baiklah, saya Aulia Afriani Lestari. Saya mohon maaf apabila dalam video saya terjadi kesalahan kata maupun ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.